Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini MC Jogja Kota podcast yang ke-6. Kami akan mengundang Korda Jateng DIY, Pak Danang. Pak Danang. Alhamdulillah sehat, gimana? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Jauh-jauh dari Solo ini. Terima kasih undangannya Pak Jajang. Wah, jamuannya mantap. Mantap. Merokok boleh? Siap. Ngopi boleh? Man. Snack boleh? Aman. Kita relax, Pak Danang. Relax, nah repot. Gini Pak Danang. Memang celukannya terkenal Lek. Lek Danang gitu ya? Iya. Oh ya, oke. Nah. Saya akan memanggil sesuai Brand. Lek Danang Solo gitu ya. Siap. Lek Danang. Iya Pak Jajang. Lek Danang sebagai ketua Korda Jateng DIY. Kira-kira ini Lek Danang. IMC dari pusat itu ada program apa yang harus diturunkan kepada cabang gitu Danang, gitu. Info apa nanti kan gitu. Oke, saya jawab Pak Jajang ya. Dalam artian sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Jajang selaku wakil dari EMCI Jogja dan juga sebagai podcastnya, sebagai ownernya podcastnya EMCI Jogja Kota. Nah, jadi gini Pak Jajang, langsung ke topik aja bahwasanya untuk program-program secara nasional itu masih seperti tahun-tahun kemarin Pak Jajang. Dalam artian EMCI ini mempunyai program yang bertujuannya tetap kepada anggota, dalam artian adanya pendirian koperasi, terus adanya kegiatan-kegiatan yang bersifatnya sosial, karena kita kan juga EMC itu terkenal dengan jiwa seduluran selawase itu ya. Jadi selama ini memang EMCI ini bukan sekedar komunitas atau organisasi yang matok grup lo organisasi. Enggak, EMCI itu adalah suatu komunitas yang sekarang sudah berbentuk organisasi yang sudah ber-SK Kemenhub. Jadi kita organisasi resmi, bukan komunitas lagi. Jadi perlu ditekankan lagi organisasi. Jadi nanti paradigma bahwa EMCI itu adalah komunitas sedikit-sedikit kita hilangkan. Kita bergeser ya? Kita geser menjadi jadi organisasi. Begitu Pak Jaja. Ya, Lek Danang. Produk EMCI itu apa sih yang bisa diserap terhadap anggota? Dan itu agenda-agenda EMCI yang paling dekat apa? Perlu saya jelas bawahi lagi. Yang ditanyakan produk atau agenda. Nah, produk itu dulu, nanti agendanya seperti apa? Kalau produk dari EMCI sementara ini kita masih berkutat di produk koperasi. Nah, alhamdulillah di usia EMCI yang ke-10 kita sudah memiliki koperasi yang bergerak di bidang transportasi. Jadi mungkin Pak Jajang ada unit yang mau dibikin koperasi, masukkan saja ke dalam koperasi EMCI. Nanti kita bantu. Beli unitnya di koperasi? Bisa. Semua bisa. Itu baru KPS. Terus, ini ada lagi produk yang baru. Apa itu? Yang wujudnya untuk personal. Jadi wujudnya itu adalah denim. Nah, kalau kita boleh ngomong celana jeans. Nah, begitu Pak Jajang. Jadi denim ini dengan brandnya EMCI juga. Jadi ada satu kebanggaan sendiri buat kita
wong MCI yang ngaku produk MCI. Iya, Gitu. iya. Jadi sementara ini ada 2 produk, yaitu celana panjang Ya. sama celana Pendek. Pendeknya tidak pendek, bukan pendek short ya, Ya. pendeknya agak panjang sedikit, Iya. di atas lutut lah. Gitu. Harganya terjangkau ya untuk anggota. Kalau harganya terjangkau Pak, apalagi untuk anggota sendiri nanti langsung japri ke Pak Humas. Mau Mas ya? Ya, Pak Humas Jateng, Ini harus Pak Humas Tengah. harus deket-deket sama Pak Aris Travelo ini. Iya. Ya dapat diskon. Dealers tuh. Gila, diskon itu tuh Ya. anggota seberapa kayak gitu tuh. Kalau agenda yang paling deket ini apa? Agenda tahunan atau agenda jarak dekatnya? Oh, punya kegiatan stimulan ini. Saya agendanya ini. Gitu. Jadi kalau yang paling dekat ini yaitu MC Fest Pak. Nah, kalau kita ngomongnya itu Jamnas saja Jamnas. ya, Jamnas. Yang Tapi banyak- kalau yang mudah dicerna yang sama mudah supir-supir. dicerna itu Jamnas. Jamnas. Yang mungkin akan kita selenggarakan nanti di Jakarta, tepatnya di Ancol. Ya, Tanggalnya sedikit saya tak lupa. September ya. September ini September tanggal 18 hari Rabu. Hari Rabu. Iya. Nanti bertempat di Taman Impian Jaya Ancol. Tapi saya minta bantuannya untuk Pak Jaja, mungkin bisa disampaikan kepada anggota di Jogja, dan mungkin dari semua anggota EMCI yang menonton podcast ini untuk hadir. Dan jangan lupa kewajibannya yaitu iurannya 175.000 ya. Itu wajib setiap anggota aja, setiap anggota. Nah, itu sudah termasuk semuanya, nanti ada tiket masuk, terus makan siang, juga ada tempat sekedar untuk melepas penat, nanti ada disediakan juga. Oke, jadi nanti kerjasamanya saja, dalam artian jumlah delegasinya monggo nanti dikoordinasi dengan panitia. Oke. Bisa Pusat lewat, ya, Pak, ya? iya, bisa lewat cabang masing-masing. Nanti lewat cabang, aku berangkat sekian Pak, lewat Ketua Pak cabang, Humas atau ke panitia mungkin bisa. Begitu Pak Jaja. Monggo Lek, dirapi dulu Lek. Wah, Siap, Jih, biar ini tidak sewu, ini saya memelihara lambung. berharap. Tidak ngopi. Oke, siap. Lek Danang, seberapa besarkah jangkauan EMCI itu di Indonesia ini? Dari Jakarta kah cuman sampai Banyuwangi, atau dari mana sampai dari mana? Ya, alhamdulillah sampai hari ini EMCI kita labelnya sudah nasional Pak. Jadi labelnya sudah nasional, sementara anggota kita itu sudah mulai cabang yang sudah berdiri itu mulai dari Sumatera bagian utara sampai dengan Lombok. Jadi setiap perjalanan Anda itu pasti nanti ketemunya juga unit tulisannya di label belakangnya itu EMCI. Mungkin ada logonya. Kalau Jogja kan logonya Tugu. Kalau Sukoharjo lalu logonya bakul jamu, bukan bakul ciu ya, bakul jamu. Nah, terus saja ini lebih bagus cium. ya itu untuk intermezzo ya, dalam artian kalau logo itu hanya sekedar untuk memperjelas, dalam artian karena banyak stiker-stiker yang bertulis EMCI tapi bukan anggota, karena tidak ada nama DPC-nya atau logo daerah, logo DPC begitu. Karena gini Le, kita menyambung lagi nih Le Danang, banyak unit Elep ada logo EMCI tapi bukan anggota EMCI. Untuk mengantisipasi itu, Le Danang sebagai Kodas, sebagai bagian dari pengurus pusat, nanti apa tindakannya yang palingnya? Tindakannya, oh gitu, ini bukan MCI, gitu lah. Itu gimana mengantisipasinya? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi Pak Jajang, bahwasanya kalau logonya EMCI yang
anggota EMCI itu pasti ada tulisan cabangnya. Juga ada logo daerah, logo cabangnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Jogja pakai Tugu, terus Situbondo itu pakai perahu, Pasir Putih, terus Sukoharjo pakai bakul jamu, Solo pakai patung apa namanya, agak lupa aku, Cantik Rojomolo. Nah, patung Rojomolo seperti itu. Itu sudah kelihatan sekali Pak Jajan. Jadi mungkin ada yang trouble di jalan ataupun ada yang apa, selama itu bukan tidak ada logonya, itu mungkin bukan anggota. Tapi kalau kita diminta untuk membantu, kita kerja di jalan, seduluran itu lebih penting. Seduluran Selawase. Seduluran lebih penting. Hashtagnya itu ya. Seduluran Selawase. Kita membantu itu. Oke. Yang perlu kita tekankan lagi kan gini. Ini dari pusat ada informasi kan gitu lah. Ya. Masuknya ke Korda, masuk ke cabang kan gitu lah. Nah, selama ini kendalanya Korda ini apa sebagai penjembatan antara pusat dengan cabang? Oke. Maaf sedikit tadi agak lupa sih. Apa? Jenengan tadi dari pertama Korda Jateng DIY. Sekarang baru saya ingat Pak Handa, bahwasanya mungkin ini bisa untuk klarifikasi saja, bahwasanya selama ini memang Korda Jateng hanya untuk mengurusi Jateng. Nah, Korda kalau Jogja itu sudah provinsi sendiri. Kalau provinsi sendiri itu memang lebih baiknya berdiri sendiri Pak Jajan. Jadi karena itu nanti kan hubungannya dengan administrasi ke provinsi. Nanti kita perizinan harus kemana. Kalau orang lokal mungkin ada yang kenal orang dalam, kita bisa lebih mudah begitu. Jadi mungkin nanti kedepannya untuk Korda DIY bisa segera dibentuk. Mungkin dari Pak Ketum nanti bisa memberikan mandat. Oh ini ketuanya Korda DIY, mungkin jatuh langsung ke Pak Jajang mungkin. Jangan. Oh iya. Yang lebih pengalaman. Susah ini. Jadi tadi seperti itu. Kalau kendalanya itu karena kordanya. Korda itu kita sebagai jembatan ini paling susah ini. Ya, sebagai jembatan. Otomatis karena kita bertanggung jawab dengan ketua umum. Dan sementara ini Korda itu masih di bawahnya DPP, struktur organisasi DPP. Kendalanya itu yaitu tadi Pak Jajan, pencakupan wilayahnya yang luas. Jadi kayak seperti di Jateng ini sebetulnya ada 2 Korda, yaitu Korda Jateng 1 dan Jateng 2, itu dipisah di Semarang ke barat sama Semarang ke timur. Semarang ke timur kebetulan saya sebagai Korda 2, Korda Jateng 2, dan Mas Lapip yang di Korda Jateng 1, seperti itu. Jadi ini termasuk istimewa Jogja ini. Karena apa? Saya belum pernah datang ke Korda saya sendiri. Ya Jogja istimewa. Dunia mengakui ini kalau Jogja istimewa. Makanya kan belum pernah datang ke Korda saya, tapi saya malah datang duluan sowan dulu ini ya. Sowan dulu ke Jogja. Yang Sultan ini. Untuk Korda Jateng, mohon maaf untuk Pak Ketua yang lainnya yang di Korda Jateng 2, mohon maaf. Nanti suatu saat insya Allah saya akan jalan-jalan lah ke DPC yang ada di Jateng, mungkin seperti itu. Oke. Jateng, ini sambil gejek santai aja ini kan, relax ceritanya. Kalau pengen jadi anggota EMCI gitu lah, itu jalurnya seperti apa, harus langkah-langkahnya seperti apa untuk mencapai jadi anggota gitu lah.
Kalau untuk menjadi anggota itu sebetulnya mudah Pak Jaja. Mudah sekali. Dalam artian tidak harus jenengan punya unit, tidak harus, karena EMC ini anggotanya global, multi ya. Jadi ada yang sekedar driver, terus ada yang owner, ada biro, ada juga yang pemilik rumah makan. Jadi tidak semuanya owner. Nah, untuk menjadi anggota EMCI ini sebetulnya itu kebijakan dari DPC masing-masing. Ada beberapa mereka penjaringan anggota itu mungkin ada yang 3 kali pertemuan dulu harus hadir, terus biar pengenalan seperti itu. Untuk masalah administrasi itu monggo nanti kita amit dan sewu. Nah, itu bisa kita share lagi, mungkin bisa ditanyakan kepada ketua umum, ketua DPC-nya. Kalau untuk yang lainnya kayak hak dan kewajiban itu sama, tidak berbeda dengan komunitas-komunitas lain. Yang bedanya kita sudah ber-SK, itu saja. Daftar online bisa ya, Le? Bisa. Ada jalurnya. Online ada jalurnya nanti bisa sendiri. Bisa di-spill ya, Le ya? Bisa. Linknya ada di sini gitu ya? Linknya nanti ada di bawah ya. Gitu. Alhamdulillah. Terus ini Le, apa namanya? Aduh, sampai lupa nih kau kan pertanyaan soalnya. Itu coba. Udah dulu. Jadi gini, ada berapakah kira-kira EMCI, anggota EMCI sekarang ini yang resmi ya, kita bicara yang resmi, kira-kira tidak tahu pasti tapi kan ada. Kalau anggota yang resmi, yang aktif aja ya, aktif. Yang aktif itu sekitar hampir 2000-an Pak. Dari Medan? Dari Medan sampai dengan Lombok itu sekitar 2000-an orang. Kemudiannya gini, saya ikut MCI. Kemudian saya mau ke Sumatera nih, gitu. Mesti nyebrang kan? Ya. Nah, di sini sudah ada koordinator EMCI enggak untuk mempermudah penyeberangan, biar nyaman, gitu. Itu ada enggak kira-kira? Jangankan penyeberangan Pak. Nah. Jangan butuh apa kita ready Pak. Ready. Anggota kita siap semua Pak. Siap semua ya. Siap semua. Jadi kan misalnya mau nyebrang nih. Ada. Nah, nanti jenengan dari Merak ada. Ada. Jenengan dari Bakahuni ada. Jenengan dari Ketapang ada. Jenengan dari Gilimanuk ada Pak. Semua ada ya. Ada. Nyaman sekali berarti jadi anggota MC itu. Nah itulah Pak. Seduluran selama situ. Iya. Oke. Jadi apa ya? Seperti yang saya sampaikan, anggota EMC ini multi Pak, komplek. Semua ada. Tidak hanya owner. Jadi kalau bilang EMCI itu apa namanya? Apa sidik duit, tapi manfaatnya kan tidak bisa dibayar dengan uang. Iya. Kenyamanan tamu aman. Dengan trouble di jalan aman. Jam berapapun telepon, jam 2 pagi, jam 3 pagi jangan telepon, ada yang kondisikan. Ada yang kondisikan. Itu kuatnya seduluran MCI. Itu pernah saya alami. Saya juga Pak. Saya pernah alami itu jam 2 pagi. Orang Ngawi itu yang ngurusi di Ngawi. Kalau Ngawi itu ya jos itu Pak, orang Ngawi itu Pak. Sukateki and the gang. Nah, ketuanya perbatasan itu. Gitu. Sekarang gini, saya ikut MCI punya unit. Untuk membuat KPS itu kira-kira biayanya seberapa sih? Nah, kalau biaya itu nanti langsung hubungi saja ke ketua cabang masing-masing. Ketua cabang yang tahu gitu? Iya, ketua cabang akan menghubungi koperasi. Kalau saya ditanya untuk biaya seperti itu,
karena saya tidak berurusan dengan koperasi, jadi saya kurang paham, Pak. Siap gitu. Kalau jenengan cari unit, ketua cabang nanti bisa hubungi langsung ke koperasi yang masuk ke dealer. Harganya beda, Pak. Jadi Ini hanya koperasi intern ya. nanti face to face saja. Iya. Koperasi menyediakan unitnya. Ya, Tidak hanya unit, Pak. apa? Di spare part untuk ini yang untuk di menarik. spare part kita kan sudah bermitra dengan Astra, Astra, Isuzu. ya. Jadi seperti harapan saya kemarin yang sudah saya sampaikan di Korda Jateng, untuk data unit itu mohon untuk dibikin aja di list, karena itu nanti berkaitan dengan pengadaan suku cadang. Iya, diskonnya, Pak. Diskonnya spare part itu, Pak. Bukan pengadaan ya, malah diskonnya ya. Diskonnya. Kalau pengadaan saya yakin masih tetap ada semua. Kecuali yang barang-barang yang tidak fast moving ya. Kalau yang fast moving itu memang lebih cepat gampang didapat. Anggota diskon gitu ya. Diskon. Cepat, murah. Jaminan original. Iya. Isuzu Astra. Iya. Wah, ini yang tidak ada di tempat lain ini, Pak. Iya. Nah, kebetulan ini sedang kami godok dengan DPC Sukoharjo untuk menjadi retailnya dari Astra Colomadu. Iya, untuk pengadaan spare part ya. Ya, semoga nanti bisa segera terrealisasi. Butuh spare part, telepon Danang ini. Nggak usah. Sukoharjo kan gitu tuh. Itu untuk lingkup Sukoharjo aja, Pak. Lingkup Sukoharjo aja. Saya kira, saya pikir kan gini, begitu kecuali jenengan trouble di jalan, contohnya ini yang dekat Sukoharjo ya oke, nanti kita carikan. Siap. Itu tadi kan, aku butuh gile. Ada. Selama barangnya ada. Yang pasti yang tersedia itu cepat barang-barang pas moving pasti. Iya. Timing itu kita usahakan ada. Baut roda yang sering kan baut roda, Pak. Itu yang saya alami di Ngawi. Putus 4. Iya. Untung ra copot, Pak. Untung ra copot. Saya krungu halu-halune itu. Untung ra copot itu. Gitu ceritanya. Seberapa sinergikah IMCI ini dengan komunitas lain, dengan IMCI dengan pemerintahan, karena IMCI ini sudah berbadan hukum, otomatis harus bersinergi kan? Ya. Nah ini himbauan Lekdana sebagai Korbek gimana? Kalau kita dengan komunitas-komunitas lain, kita memang saling berkomunikasi, Pak. Dalam artian kita tidak menutup mata, tidak menutup telinga, kita saling berkoordinasi, saling kerjasama, karena kita sama-sama menjual jasa nih, jasa transportasi. Tidak saling mendahului ya? Tidak saling mendahului. Kita kekurangan unit, kita pinjam mereka. Mereka kekurangan unit, kita pinjam kita. Sama, Pak. Dalam artian dengan komunitas lain itu jangan sampai saling bersinggungan. Karena kita semua kerjanya sama sih. Kita jual jasa. Apalagi di bidang transportasi di jalan seperti itu. Kalau dengan pemerintahan selama ini kita yang terdekat saja ya, yang karena saya juga dari DPC Sukoharjo, selama ini kita berhubungan dengan dinas perhubungan. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan kita mengundang mereka untuk menjadi narasumber. Dari pihak kepolisian juga kita undang sebagai narasumber seperti itu. Dan pelatihan driver pun juga kemarin kita juga lewat Disub juga dan juga Astra. Jadi driver IMCI itu khususnya Sukoharjo ini ya? Iya. Enggak, itu nanti bisa. Iya, Pak Jajang umpamanya Jogja Kota ingin mengadakan pelatihan driver, bisa Pak menghubungi Astra. Hubungi Astra? Bisa. Makanya yang dibentuk Korda, Pak Jajang.
Betul Pak Ketum, monggo itu nanti untuk Korda JIY Pak Ketum, dari PR Pak Ketum. Menyusahkan wong. Gitu. Artinya IMCI secara nasional bersinergi dengan pemerintahan sebagai pemerintahan dengan komunitas lain kita bersinergi. Ya. Ini ngomongin Jogja Solo aja ini kalau gitu. Siap, monggo. Karena ini sebentar lagi ini Jogja ini mau milad. Saran dan pesannya apa ini buat Jogja kota ini? Jenengan sebagai Korda pasti punya petunjuk miladnya nanti kira-kira yang untuk seperti ini ya. Kalau seperti itu kan dapurnya jenengan Pak. Iya. Masa kita harus masuk ke dapur jenengan aja nggak bisa. Oh boleh dong. Ya paling sedikit informasi, sedikit ya. masukan aja bahwasanya milad itu bolehlah kita berkesan juga, tapi alangkah baiknya ya milad ya kita rayakan dengan khidmat. Milad. Nah, milad itu dengan khidmat aja. Bermanfaat. Oke, Ledarang. Ya, close statement buat Ledarang di podcast ini. Statementnya apa, Ledarang? Jadi close statement ini kan gini. Jenengan punya gagasan, punya unek-unek, punya apalah sebagai Korda. Sementara kan Jogja masih nginduk sama Jateng 2. Dengan close statement ini, Lek Danang memberi statement apa yang bisa sebagai pencerahan untuk Jogja kota. Terima kasih Pak Jajang. Mungkin sedikit statement bahwasanya Jogja ini adalah satu kota yang istimewa. Dalam artian menjadi destinasi wisata kedua. Mungkin sekarang sudah menjadi destinasi pertama, terutama Jogja punya Gunung Kidul ya. Nah, itu mungkin sudah melampaui Bali itu. Melampaui Bali ya? Iya. Alhamdulillah ya. Dari TPR sampai ke Watu Kodok 4 jam, Pak. Gila itu. Gila. 4 jam. 4 jam ya. Itu baru rekor. Mungkin itu jadi untuk statementnya apa ya? Jogja. Karena keistimewaan Jogja itulah saya tidak bisa statement Pak. Apa-apa sudah ada. Apa-apa sudah tersedia Pak. Tinggal jenengan aja pengelolaannya seperti apa. Ini yang tak masuk. Statement ini pengelola ini ya gitu kan. Kalau pengelolaan itu ya yang punya dapur Pak, yang punya masak Pak. Iya. Insya Allah nanti kita ada. Kalau statement ya tidak bisa kita ngomong statementnya seperti apa, closingnya di Jogja ya. Ya karena itu tadi Jogja istimewa, itu aja statementnya Pak. Jogja istimewa. Istimewa. Oke, close. Seduluran Selamat. MCI untuk negeri.